Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau mungkin teman-teman nonton video ini malam hari. Ya, jadi kali ini kita akan melanjutkan lagi mata kuliah kita untuk belajar tentang Bootstrap. Jadi di mata kuliah pemrograman berbasis platform ini, kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang salah satu framework yang paling populer yaitu Bootstrap. Jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang HTML dan juga CSS, maka kali ini kita akan melanjutkan lagi belajar tentang Bootstrap. Nah, Bootstrap ini pertama kali dikembangkan oleh Twitter sebagai proyek internal mereka yang bernama Twitter Blueprint. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat CSS library agar tampilan front-end di internal Twitter itu konsisten. Jadi pada zaman dulu, waktu masih awal-awal mungkin ya, jadi awal-awal Twitter itu berdiri, jadi mulai semakin banyak device-device yang dijual di pasaran dan digunakan oleh orang-orang, dan tentu saja bentuknya semakin bermacam-macam, size-nya. Nah, itu membuat halaman website dari si Twitter itu mengalami perubahan. Jadi tidak konsisten antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Kalau kemarin teman-teman juga sudah belajar tentang CSS di bentuk mobile-nya sama bentuk desktop-nya saja sudah kacau balau, apalagi ini dengan berbagai macam perangkat. Nah, jadi tujuan dari dibuat CSS library ini sebenarnya adalah agar tampilan front end di dalam Twitter itu konsisten. Seperti itu. Jadi si Bootstrap ini sebenarnya adalah kumpulan dari CSS-CSS yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi semacam CSS library. Bahasa kerennya kita menyebutnya sebagai sebuah framework. Nah, Twitter ini akhirnya merilis Blueprint ini, Twitter Blueprint ini sebagai project open source pada tahun 2011 dengan nama Bootstrap. Jadi setelah berbagai macam percobaan, lalu pengembangan dan seterusnya, di tahun 2011 akhirnya Twitter ini merilis project mereka dengan nama Bootstrap. Dan sampai saat ini teman-teman, Bootstrap ini merupakan salah satu framework yang paling populer, CSS framework paling populer, baik itu di kalangan yang masih baru mungkin, karena merupakan salah satu framework yang sangat mudah menurut saya untuk digunakan. Seperti itu. Lalu, nah, kenapa kita harus belajar Bootstrap ini? Yang pertama adalah Bootstrap ini didesain agar responsif dan bisa berjalan di semua browser modern. Jadi Bootstrap ini memang sudah dirancang agar bisa digunakan di framework-framework atau browser, agar bisa berjalan di semua browser-browser yang ada di saat ini, mulai dari Mozilla, Chrome, dan sebagainya. Lalu Bootstrap ini memiliki banyak sekali komponen seperti navbar, dropdown, label, alert, dan lain-lain. Jadi secara sederhana sebenarnya teman-teman nggak perlu lagi bikin satu-satu karena sudah dibuatkan, sudah tinggal dipakai saja komponen-komponen yang ada di dalam Bootstrap ini. Ada banyak contohnya misalkan navbar, dropdown, label, alert, dan lain-lain. Lalu Bootstrap ini juga sangat mudah untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja kira-kira butuhnya seperti apa dan tentu saja bisa kita bilang sangat-sangat mudah kalau teman-teman sudah belajar HTML maupun CSS. Jadi kalau sudah belajar HTML dan juga CSS, lihat Bootstrap ini sama kayak apa ya? Kayak gampang banget gitu karena sudah belajar dasar-dasar. Kayak tinggal panggil-panggil saja. Secara sederhana seperti itu. Dan Bootstrap ini tidak membutuhkan library yang lain, sehingga sangat optimal untuk kita gunakan. Jadi karena tidak ada library-library yang lain yang kita butuhkan dalam website kita, cukup Bootstrap saja, maka tentu saja akan sangat optimal untuk kita pakai. Dan
banyak sekali template-template yang gratis dan juga berbayar yang bisa kita gunakan sebagai dasar dari website yang nanti akan kita kembangkan. Sehingga dengan menggunakan Bootstrap ini, nah, ada banyak sekali template yang gratis yang bisa teman-teman download dan bisa dirubah sesuai dengan kreativitas teman-teman. Seperti itu. Jadi itu secara sederhana apa itu Bootstrap. Secara sederhana sebenarnya Bootstrap ini kalau bisa kita bilang kayak em, CSS Library. Jadi sudah ada settingan-settingan atau kelas-kelas yang dibuat dalam bentuk framework. Seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau teman-teman mau belajar sebenarnya sangat-sangat sederhana. Teman-teman tinggal membaca saja dokumentasi resminya. Karena Bootstrap ini memiliki dokumentasi yang sangat baik. Sehingga kalau teman-teman mau belajar cukup dibaca saja dokumentasi resminya. Dan saya rasa dokumentasi resminya juga lengkap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau belajar bisa langsung dibuka saja. Dan pada kelas ini kita juga akan menggunakan dokumentasi resminya ini sebagai acuan untuk kita belajar Bootstrap. Oke, kalau teman-teman sudah membuka, silahkan dibuka link ini. Nah, oke, sebentar. Oke, ini adalah halaman website dari Bootstrap. Teman-teman tinggal klik Docs, lalu klik Download. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya pilihan-pilihannya, mulai dari yang sudah di-compile, CSS dan juga JavaScript-nya, lalu ada source file-nya, lalu ada beberapa cara kalau kita mau menggunakan cara yang lain untuk menginputkan Bootstrap ini ke dalam file website kita. Banyak sekali ya caranya, tapi kita akan memakai cara yang paling mudah yaitu menggunakan file yang sudah di-compile ini. Teman-teman silahkan klik download. Kalau sudah klik download, nah, teman-teman akan masuk ke halaman. Nah, sebentar. Nah, teman-teman akan masuk ke halaman ini. Nah, teman-teman akan dapat satu file namanya bootstrap /5.3.8. Nah, ini adalah file yang bisa teman-teman pakai. Kalau teman-teman lihat sebenarnya di dalamnya ada beberapa file mulai dari CSS dan juga JS. Nah, kita letakkan file ini di dalam folder yang kita pakai seperti biasa. Lalu teman-teman sudah bisa langsung memakai file Bootstrap ini seperti itu. Jadi gampang banget ya teman-teman sebenarnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di dalam Bootstrap ini? Nah, kalau kita mau cek apakah dia sudah berhasil atau belum, tentu saja kita harus mencobanya. Nah, kalau kita lihat, nah kalau kita lihat di sini ya, jadi cara pakainya sebenarnya sederhana, sama kayak kemarin kita memanggil file CSS ke dalam file HTML kita. Kita menggunakan link. Tinggal kita panggil saja, nama filenya CSS, kita pilih yang Bootstrap. Maka apa yang terjadi pada website kita sekarang? Kalau teman-teman coba membuat satu heading H1 seperti ini. Kalau kita tuliskan misalkan judul berita. Nah, maka stylenya sekarang sudah mengikuti style dari apa namanya style dari si Bootstrap. Jadi secara sederhana sebenarnya sudah ada file CSS yang sudah siap pakai seperti itu. Secara sederhana seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung mencobanya.
Jadi kalau misalkan mau membuktikan apakah berhasil atau enggak, tinggal di komen saja kayak gini. Kalau balik ke tampilan awal, berarti bootstrap-nya sudah berhasil untuk digunakan. Kayak gitu. Lalu, apalagi Pak yang bisa kita pakai di bootstrap ini? Jadi banyak sekali ya teman-teman yang bisa teman-teman explore lebih jauh. Kita mulai dari yang pertama ada tipografi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya Bootstrap ini punya beberapa style. Yang pertama adalah headings. Kalau teman-teman coba barusan sama persis ya kayak gini. Heading ini. Nah, atau kalau teman-teman tertarik nih, bisa dicoba juga. Misalkan buat teks biasa kayak gini, judul teks biasa. Tapi teman-teman mau mengubah stylenya menjadi sama kayak H1 ini, maka teman-teman tinggal memanggil kelas, dituliskan H1, kayak gitu. Nah, gampang ya teman-teman, nanti dia akan berubah stylenya sama kayak H1. Nah, ini bisa dibaca, nah, bisa dibaca di sini. Jadi kalau teman-teman panggil kelas H1 kayak gini, maka dia stylenya sama persis kayak yang di atas, menggunakan tag H1. Jadi secara sederhana, cara pakainya kita panggil dengan menggunakan kelas seperti ini. Nah, lalu apakah cuma itu saja? Ada style yang kedua, yaitu namanya display. Kalau teman-teman display heading ini, dia itu kalau kita lihat lebih besar dan juga lebih kurus ya, lebih tidak bold, jadi normal seperti itu. Jadi bisa kita coba saja. Misalkan display satu. Nah, kalau kita kasih kelas dia display satu, nah maka dia akan berubah menjadi style display satu. Seperti itu. Kalau misalkan display 2 gimana? Nah, sama ya kayak kita belajar kemarin kita menggunakan kelas. Jadi karena sebenarnya di Bootstrap ini kalau kita lihat isinya ya sama kayak apa yang teman-teman buat. Cuma dia sudah jadi semua sehingga teman-teman tidak perlu membuatnya dari awal. Jadi sudah banyak sekali kelas-kelas yang bisa teman-teman pilih. Misalkan di sini kalau teman-teman baca di sini ada H1 di mana sudah ditentukan font size-nya kayak gitu. Nah, di sini juga ada margin top-nya dan sebagainya. Jadi sudah ditentukan kayak gitu. Jadi sudah tinggal pakai aja. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya em, kalau kita lihat sebenarnya di dokumentasi resminya sebenarnya. Nah, di sini ada banyak sekali mulai dari gambar. Nah, di sini teman-teman dalam gambar ini kita bisa menambahkan namanya kelas image fluid, responsive image. Nah, apa bedanya Pak dengan gambar yang biasanya kita pakai, IMG yang biasanya kita pakai? Bedanya sebenarnya sederhana. Kalau kita pakai ya, source-nya misalkan yang gambar Facebook. Nah, coba dibandingkan dengan kita menggunakan Bootstrap. Nah, kita tambahkan di sini ada kelas, nah, apa tadi? IMG Fluid. Nah, maka secara otomatis dia akan menyesuaikan apa namanya size-nya bergantung pada lebar dari tampilan desktop teman-teman, tampilan browser dari teman-teman seperti itu. Jadi sebenarnya cara pakainya sederhana seperti itu. Lalu yang mungkin bisa dieksplor lebih banyak itu ada namanya komponen. Di dalam komponen ini sangat banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman eksplor. Nah, mulai dari
Accordion. Nah, ini bisa dilihat kira-kira teman-teman cari yang seperti apa. Cara pakainya gimana, Pak? Cara pakainya tinggal di kopas saja. Jadi kalau teman-teman kopas kayak gini, lalu teman-teman paste, kita coba satu persatu ya. Nah, kita paste. Nah, maka sudah langsung jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, tapi di sini nanti perlu kita tambahkan script. Nah, apa itu script? Script ini untuk memanggil JavaScript. Nah, sekarang sudah bisa diklik. Nah, gitu teman-teman. Tapi nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya untuk script ini. Hal-hal apa saja yang bisa kita explore dengan menggunakan JavaScript. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Nah, ada alert. Nah, ada banyak sekali contoh-contohnya teman-teman. Button, kemarin kita juga sudah belajar tentang button. Kalau kita tambahkan, mau button yang seperti ini, tinggal kita pilih saja teman-teman. Misalkan yang primary seperti ini, tinggal kita kopas saja ya. Nah, tinggal kita kopas, kita letakkan di bagian bawahnya. Nah, maka sekarang buttonnya sudah jadi seperti itu. Jadi secara sederhana sebenarnya Bootstrap ini semacam framework atau CSS library yang sudah siap untuk dipakai seperti itu. Jadi tinggal kita ganti-ganti saja. Misalkan login. Kalau kemarin kita buat di Facebook itu kan kita buatnya apa namanya menggunakan manual ya, kita bilangnya native. Kemarin kita juga buat untuk yang warna hijau. Kita kopas. Nah, tinggal kita ganti sesuaikan saja. Misalkan register new account seperti itu. Jadi bahkan sudah ada animasinya, hovernya seperti itu. Jadi ini tinggal kita pakai dan kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Seperti itu. Gampang ya teman-teman ternyata. Lalu ada banyak sekali yang bisa dieksplor. Nah, teman-teman mau membuat seperti ini, namanya button group. Jadi ada 3 button yang bisa dipilih atau lebih mungkin bisa juga. Nah, yang mungkin akan teman-teman lihat berbeda namanya adalah card. Di mana card ini dia itu bentuknya sama kayak kotak kayak gini teman-teman. Dan bisa teman-teman eh, gunakan untuk menampilkan foto serta keterangan yang ada pada foto tersebut. Contohnya, kita lihat contohnya seperti apa di sini. Tinggal kita ganti source dari gambarnya saja. Misalkan kita pakai yang foto kemarin. Nah, ini adalah bentuk dari card title. Sorry, dari card. Tinggal kita ganti saja teman-teman. Misalkan berita satu. Tinggal kita ganti cuplikan beritanya misalkan bukan Nuren. Kayak gitu. Nah, ini sudah teman-teman pelajari H5 itu apa, lalu P itu apa, lalu link ini kita menggunakan A sama ya teman-teman. Nah, gampang ya. Lalu, sorry. Lalu teman-teman bisa mencoba juga namanya adalah carousel. Nah, ini sama kayak slider foto dan kalau misalkan teman-teman mau lihat contoh implementasinya di website-website UNESA semuanya hampir rata-rata pakai ini. Jadi misalkan kita buka website kita sendiri seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau buat kayak gini, nah kita bisa menggunakan namanya carousel.
Cara pakainya gimana, Pak? Cara pakainya sama, tinggal kita kopas seperti ini. Lalu kita tinggal ganti saja. Kita ganti saja bagian dalamnya. Mulai dari gambar dan sebagainya. Nah, kok nggak bisa, Pak? Ya, karena belum kita ganti source gambarnya. Nah, tinggal kita ganti saja di sini misalkan apa ya nama filenya? Bentar. Picture. Hmm, bentar, saya lihat nama filenya di sini. Oke, misalkan saya mau menggunakan gambar yang ini. Tinggal kita masukkan saja seperti ini 90. Nah, gampang ya teman-teman. Tinggal kita masukkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah menjadi slider sama kayak yang dipakai di website ini. Seperti itu. Selain itu, ada namanya drop down. Nah, ini sama kayak yang kemarin kita pelajari, ada drop down button seperti ini. Ada juga model. Nah, modal ini seperti ini. Nah, jadi ada notifikasinya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana caranya mau buat notifikasi, teman-teman bisa menggunakan modal. Dan juga ada navbar, teman-teman. Bisa teman-teman explore sendiri nanti. Jadi navbar ini bentuknya seperti ini. Yang biasanya ada di bagian atas. Nah, seperti ini. Ini namanya navbar. Nah, ini teman-teman bisa explore kalau misalkan pengen buat seperti ini. Oke. Lalu ada spinner. Misalkan teman-teman mau buat efek-efek loading seperti ini juga bisa dengan menggunakan spinner ini. Nah, yang mungkin perlu dipelajari juga pada ini kita teman-teman belajar namanya grid. Nah, karena grid ini merupakan salah satu hal yang bisa dibilang keunggulan dari Bootstrap ini. Nah, jadi sistem grid pada Bootstrap ini dia itu sangat-sangat mudah untuk dipakai. Jadi kalau teman-teman mau membuat 3 kolom kayak gini, 1, 2, 3. Jadi websitenya, satu halaman website itu dibagi menjadi 3. Teman-teman tinggal membuat kelas row dan di dalamnya teman-teman buat div lagi dengan kelas kolom seperti itu. Jadi misalkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman mau buat, nah, teman-teman mau buat bagian-bagian seperti ini itu bisa. Jadi kalau misalkan mau dibagi menjadi 4, ya tinggal kita kopas saja seperti ini. Jadi nanti websitenya akan secara otomatis terbagi menjadi 4 bagian. Seperti itu. Dan menariknya teman-teman kalau teman-teman baca di bagian bawah, nah di sini ada setting one column width. Nah, jadi kalau teman-teman mau melakukan pengaturan di sini teman-teman bisa menggunakan si Bootstrap ini. Jadi secara sederhana sebenarnya dengan menggunakan Bootstrap ini dia bisa membagi satu halaman website itu menjadi 12 bagian. Kalau teman-teman bagi secara sederhana 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 12, teman-teman bisa membaginya sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan kalau teman-teman lihat di sini, nah artinya adalah dari titik sini sampai ke titik sini itu bisa dibagi menjadi 12 bagian. Dan secara sederhana berarti kalau mau bikin kayak gini gampang dong Pak. Iya, karena teman-teman tinggal membagi halaman web ini menjadi
2/3 untuk bagian berita dan 1/3 untuk bagian agenda. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini contohnya. Jadi secara sederhana sebenarnya teman-teman bisa membaginya seperti ini. Jadi dari titik sini sampai ke titik ujungnya itu dibagi menjadi 12 bagian. Tapi saya bagi menjadi 4 bagian yang lebarnya tidak sama. Jadi bagian hijau ini lebarnya 1, bagian sini itu lebarnya 1, berarti 12 dikurangi 1 dikurangi 1 sisa 10. Dan bagian berita terbarunya ini lebarnya adalah 7 misalkan, sehingga agendanya itu menggunakan sisanya yaitu 3 bagian. Dan kalau kita buat, nantinya akan berbentuk seperti ini. Dan ini sudah mirip ya sama kayak website TI, di mana kalau kita lihat website TI ini, nah, bentuknya sudah sama. Seperti itu. Nah, jadi silahkan teman-teman lakukan eksplorasi dengan mencoba dan melakukan perubahan pada Bootstrap ini seperti itu. Nah, cara gantinya sudah ada ya di bagian sini. Jadi kalau teman-teman mau explore bisa lebih mudah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini 1/3, 2/3. Nah, jadi ini sisanya menggunakan dia menempati setengah. Kok setengah, Pak? Karena 6/12. Sehingga yang bagian sini itu menempati 1/4, di sini juga menempati 1/4. Dan kalau teman-teman lihat di bagian bawahnya yang ini berarti gimana? Karena dia menempati 5 bagian dari 12, 5/12 berarti sisanya adalah berapa? Nah, 7. Nah, jadi ini menempati 3,5 dan ini juga menempati 3,5 bagian. Dan ini pengaturan ini sangat-sangat eh, cocok kalau misalkan mau teman-teman gunakan untuk membuat sebuah halaman website seperti itu. Jadi bentuknya nanti akan jadi seperti itu. Nah, cara bikin kayak gininya gimana, Pak? Cara bikin kayak gini bisa menggunakan namanya card sama kayak tadi. Ini menggunakan button dan seterusnya. Ini menggunakan carousel seperti itu. Ini menggunakan navbar seperti itu. Ya, biar lebih menarik nih kalau teman-teman mau explore. Nah, silakan teman-teman. Nah, silakan teman-teman sekarang tugasnya adalah mencoba untuk membuat website TI sama kayak gini dengan menggunakan Bootstrap. Dan di sini sebenarnya sudah saya jelaskan semua ya. Yang bagian sini teman-teman bisa menggunakan navbar. Nanti dicoba-coba dulu, diganti-ganti, lalu dicari caranya gimana biar warnanya sama kayak gini, lalu kita ganti logonya menggunakan logo UNESA, dan seterusnya. Nanti yang bagian ini bisa menggunakan carousel, teman-teman tinggal download saja filenya. Filenya sudah saya letakkan juga di dalam sini. Ada 4 gambar yang bisa teman-teman download. Nah, lalu bagian sini teman-teman bisa menggunakan sistem grid tadi, jadi dibagi, jadi di bagian sini 1, di bagian sini 1, di sini misalkan beritanya 7, bentuknya kayak gini ya teman-teman. Lalu di bagian sini teman-teman bisa menambahkan 3 bagian, seperti itu. Lalu di bagian sini teman-teman bisa dicari. Di sini ada komponen, namanya adalah uh, pagination. Nah, silakan di bagian bawahnya teman-teman tambahkan pagination untuk, nah mirip ya, sudah ya, sama kayak di bagian sini. Nah, mirip.
sama persis. Nah, silakan nanti dirubah. Nah, jadi ini misalkan ada 8 Pak, berarti teman-teman buat 8 sama kayak gini, tinggal dikopas aja. Nah, kita kopas. Nah, jadi sudah ada. eh, Nah, ini ya, ada preview 1, 2, 3. Pak, kalau misalkan mau lebih banyak gimana Pak? Ya, berarti tinggal dikopas aja, kayak gini. Nah, tinggal diganti saja. Nah, tinggal diganti kalau yang ini tadi tulisannya menggunakan seperti ini. Nah, atau yang bagian ini teman-teman ganti jadi seperti ini. Nah, sama ya, tinggal teman-teman urutkan saja 4, 5, 6. Lalu di website TI juga ada ini, UNESA Profile, tulisan, ini menggunakan heading, ini menggunakan HR ya teman-teman. Lalu ini menggunakan video YouTube, jadi sama, ada 2 video YouTube. Nah, teman-teman buat sampai video YouTube saja, tak apa-apa. Kayak gitu. Terus, nah, terus eh, kalau misalkan mau explore lebih jauh nggak apa-apa. Nah, silakan dicoba seperti itu. Sebenarnya gampang ya kalau misalkan dicoba. Kalau untuk video YouTube ini, silakan teman-teman pelajari namanya rasio. Nah, jadi rasio ini adalah style untuk YouTube, sorry untuk iframe sehingga dia punya rasio yang fix, jadi 16:9 seperti itu. Jadi nanti nggak kepotong kayak biasanya kalau misalkan kita membuat video YouTube kayak gitu. Jadi ada rasionya. Caranya gimana Pak? Caranya sama kayak biasanya. Jadi teman-teman tinggal buat div dengan kelas rasio dan juga rasio yang teman-teman pilih. Misalkan 16:9 atau 1:1 atau 4:3 atau 21:9. Dan di dalamnya teman-teman tinggal buka YouTube-nya sama kayak kemarin. Nah, tinggal dibagikan, lalu klik sematkan. Nah, ini yang dikopas kayak biasanya. Nah, gitu. Silakan teman-teman coba eksplorasi secara mandiri tentang Bootstrap ini. Dan teman-teman silakan coba untuk membuat sama kayak di website TI. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa itu saja mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini. Silahkan teman-teman coba untuk mengeksplorasi Bootstrap ini secara mandiri dan untuk tugasnya boleh mencoba untuk membuat website TI seperti itu. Home-nya saja, tidak usah yang lain-lain, bagian home-nya saja seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan di kesempatan kali ini. Saya akhiri dulu pertemuan pada kali ini. Mohon maaf saya sedang ada kegiatan, jadi saya ada tugas untuk ke Jakarta selama 3 hari mulai dari Selasa sampai Kamis sehingga saya tidak bisa melakukan tatap muka secara online, secara offline seperti biasanya. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang dibingungkan boleh silakan WA saya saja. Seperti itu. Ya, saya akhiri dulu pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.